Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-temanku semuanya? Di kesempatan kali ini aku ingin merekop resep dari Shinsei yang baru-baru ini Shinsei berikan kepada kami, yaitu tentang bubur herbal. Bubur herbal ini digunakan sebagai sarapan, yaitu mencegah dan mengatasi fungsi limpa yang lemah di usia lanjut atau menjaga kesehatan lansia. Aku menyapa teman-teman dulu nih di sini. Ayo teman-teman, siapa nih yang di rumahnya ada orang yang sudah tua atau lansia? Nah, bubur yang saya buat nanti ini sangat cocok untuk menguatkan limpa lansia. Bahan yang saya pakai di sini yang pertama yaitu buah semangka. Dari kemarin videonya pakai buah semangka terus ya, resep dari Ibun. Alhamdulillah kali ini kita masih pakai semangka. Alhamdulillah semangka mudah sekali kita dapat ya teman-teman, dan juga harganya terjangkau sekali. Kali ini yang kita pakai kulitnya saja ya, merahnya boleh kita cemilin bareng-bareng keluarga. Semangka dan kulitnya yang putih bersifat menyejukkan tubuh dan meningkatkan kesegaran serta kesehatan tubuh. Dan secara ilmiah memiliki kandungan antara lain air, membantu proses pencernaan dan metabolisme, mengangkut vitamin dan oksigen untuk memberi makan sel-sel tubuh melalui darah, serta memperlancar suplai oksigen ke otak. Selain itu, kandungan di semangka adalah vitamin A untuk meningkatkan imunitas tubuh, antibodi dan virus. Lalu ada likopen, terdapat pada semangka merah, salah satu komponen karotenoid seperti halnya beta karoten. Oleh karena itu, makan semangka merah lebih disarankan daripada semangka kuning karena kandungan antioksidannya lebih unggul dari vitamin A, C, dan E dan mineralnya. Dan kekuatan antioksidannya 2 kali lipat dari beta karoten atau provitamin A dan 10 kali lipat dari vitamin E. Nah, mengkonsumsi semangka saat berpuasa sangat bermanfaat untuk menghilangkan rasa haus, mengobati sariawan, dan mengobati radang tenggorokan dan panas dalam. Untuk aturan konsumsinya, buah yang kita makan itu secukupnya di jus atau dimakan sehabis buka puasa ataupun setelah sahur. Nah, bubur herbal yang akan saya buat sekarang ini salah satu teknik cara tradisional klasik yang praktis untuk mencampur antara makanan dan bahan obat. Bubur herbal biasanya diolah dengan menggunakan bahan-bahan dasar seperti beras merah, gandum, barley, atau beras untuk disajikan sebagai sarapan pagi
Nah, ini salah satu bahannya, yaitu beras. Meskipun bahan-bahan ini dapat pula dimakan setiap saat, di pagi atau malam hari sebagai panganan herbal yang enak. Tidak ada bahan pangan yang mampu memadukan antara fungsi makanan dan fungsi obat dalam seporsi makanan lezat bermanfaat obat selain bubur herbal. Bubur herbal sendiri merupakan salah satu kreasi paling kuno dan paling populer dari dapur balai husada klasik. Bubur merupakan bahan makanan pokok di masyarakat tradisional selama ribuan tahun. Namun, di negara barat dan negara lain yang berkiblat kepadanya, makanan lembut ini mungkin sudah dianggap usang atau kini tersisihkan oleh bubur gandum instan atau sereal gandum dan makanan-makanan siap saji lainnya yang mengorbankan nutrisi demi kenyamanan. Bubur herbal dibuat dengan bahan pokok gandum atau beras yang diformulasikan dengan salah satu tanaman obat atau lebih dan dididihkan bersama-sama dalam air bersih atau air rebusan daging ayam sehingga biji-biji tersebut menjadi lembek dan zat-zat herbal dapat dikeluarkan secara menyeluruh. Begini prinsipnya ya teman-teman. Di usia anak-anak sebelum usia 7 tahun, limpa dan paru masih melimah. Limpa di sini masuk ke dalam sistem pencernaan. Kenapa rentan sekali anak-anak itu terkena batuk dan pencernaannya mencret dan lain-lain. Setelah mencapai puncak perkembangan dan akan mengalami yang namanya penurunan fungsi kembali. Mungkin ini di sekitar umur 35 ke atas itu mulai mengalami penurunan fungsi ya teman-teman. Kemudian makanan yang masuk semuanya itu kalau di dalam ilmu klasik dia ke dalam perut besar ya, atau disebut lambung maidah besar. Lalu dari masuk ke perut besar ini mengalami pencernaan yang bagian kedua, yaitu tihal atau limpa. Di sini makanan yang sudah diserap di lambung, sudah dicerna di lambung akan masuk ke dalam limpa dan mengalami penyaringan dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Nah, biasanya pendistribusian inilah yang sering terjadi di masalah-masalah lansia atau orang tua. Nah, kenapa di ilmu klasik pun diajarkan untuk anak yang baru lahir biasanya ditanik atau diberi kurma sedikit diolesin di bibirnya untuk memancing kekuatan limpa tujuannya. Lalu kenapa lansia pun diberi makanan yang manis lagi? Ya tujuannya sama, untuk menguatkan limpa. Pada intinya yang manis-manis itu bisa menguatkan organ limpa. Dan kenapa usia tua tidak bisa ditanik? Karena ada tambahan kebiasaan atau tabiat. Nah, di sini bahan yang kita pakai kulit semangkanya yang bagian putihnya ya teman, dengan banyak sekali manfaatnya yang sudah disebutkan tadi. Lalu beras ini sifatnya manis dan lembab. Nah, semangka ini sudah pernah diteliti oleh peneliti dari Pekanbaru, yaitu Dr. Susi Andrini, kalau putih semangka ini bisa mencegah tumor dan kanker yang karena lemahnya limpa. Beberapa
Kenapa gangguan limpa? Yang pertama karena pencernaan kurang baik, yang kedua karena fungsi hati berlebih sehingga menekan limpa, yang ketiga lemahnya rutubah pada limpa, yang keempat kurangnya haroroh pada limpa dan perut. Alhamdulillah buburnya sudah jadi, yummy banget nih. Boleh ditambah garam sedikit ya, pesan Sinse. Boleh. Oke teman-teman, sudah di akhir video saja. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tunggu resep selanjutnya yang tayang setiap Senin sore ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel Ibun A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.